hormat kepada Saudari Alia Hasnida dan kepada peserta acara webinar online pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pada kesempatan yang terang benderang ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat dan rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di acara webinar online ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Baik, di sini saya sebagai moderator yang akan membawakan susunan acara. Inti dan ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Melangkah ke acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja memasuki acara kedua, yaitu inti penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Saudari Alia, ekonomi masyarakatan. Kepada Alia, dengan segala hormat, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mungkin bisa di-share ya. Sekarang langsung saja saya membawakan materinya, yaitu sebenarnya apa maksud dengan ekonomi kerakyatan. Bisa next slide. Pengertian dari ekonomi kerakyatan sebenarnya merupakan sebuah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat. Dan ekonomi kerakyatan juga sudah disusun, sudah tertera di Undang-Undang Dasar, yaitu pada pasal 33. Dan di mana sebenarnya ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat sendiri dengan cara sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Biasanya mereka menyebutnya dengan usaha kecil menengah atau UMKM. Dan ekonomi kerakyatan sendiri punya tujuan. Tujuan ekonomi kerakyatan yang pertama adalah membangun negara yang berdedikasi dengan ekonomi yang berdaulat secara politik dan juga mempunyai suatu kepribadian yang berbudaya. Yang kedua ada mendorong agar pendapatan masyarakat menjadi merata. Yang ketiga ada mendorong suatu pertumbuhan ekonomi yang saling berkesinambungan, meningkatkan suatu efisiensi perekonomian nasional yang ada di Indonesia. Ekonomi kerakyatan mempunyai ciri-ciri. Di sini
Ciri-ciri ekonomi kerakyatan ada 4. Yang pertama, bertumbuh pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat. Yang kedua, memerhatikan suatu pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup. Yang ketiga, mampu mewujudkan suatu pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dan yang keempat, menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. Adapun kelebihan ekonomi kerakyatan, yang pertama ada kurang mampu mendapatkan perlakuan yang sama atau adil dalam masalah perekonomian. Yang kedua, dapat memberikan perhatian yang lebih pada rakyat kecil. Yang ketiga, memberikan perhatian lebih melalui berbagai macam program operasional yang nyata. Dan yang keempat, ada menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja dalam bidang perekonomian. Dalam kelebihan ekonomi kerakyatan banyak sekali, namun di samping itu juga banyak kekurangannya. Yang pertama, terdapat praktek membagi-bagi uang yang mana tidak menguntungkan bagi pihak manapun dalam suatu mekanisme pasar dan menjadi tergantung. Dan yang kedua, perlunya pengawasan yang lebih. Apabila tidak diawasi, maka banyak sekali koruptor yang memanfaatkan dengan sewenangnya. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan rakyat mengenai investasi yang mengakibatkan kemiskinan terlalu lama atau perputaran roda yang lambat. Dan yang terakhir tidak ada dukungan yang optimal dari pemerintah, walaupun peran pemerintah itu sangat penting, tetapi tidak dominan. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Alia Hasnida yang telah memberikan materi pada webinar online pada kali ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan pengetahuan baru serta pembelajaran bagi kita di bidang perekonomian, khususnya dalam perekonomian di bidang ekonomi masyarakat. Langsung saja memasuki acara ketiga, yaitu sesi tanya-jawab. Di sini silahkan yang mau bertanya, sebutkan nama dan asal. Silahkan yang bertanya. Baik, saya izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Novi Astuti. Saya berasal dari Banten. Izin bertanya, apakah kehidupan ekonomi kerakyatan Indonesia telah sepenuhnya terpenuhi? Terima kasih. Kepada saudari Alia, silakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Mbak Anggi yang telah bertanya. Jadi tadi Mbak Anggi itu bertanya, apakah ekonomi masyarakat Indonesia itu sudah terpenuhi sepenuhnya? Mungkin menurut saya jawabannya belum ya, karena masih banyak warga Indonesia itu yang ekonominya itu tuh belum terpenuhi. Contohnya, banyak sekali kita melihat warga-warga yang bisa dikatakan kurang mampu, dan itu juga banyak sekali, namun juga banyak sekali warga yang dikatakan mampu. Nah, kita seharusnya sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat yang demokrasi, kita nggak harus bergantung kepada pemerintah, menunggu bantuan pemerintah. Nah, dengan itu, misalnya kita membuat usaha-usaha kecil, UMKM yang berinovasi. Jadi mungkin sebenarnya masyarakat Indonesia tuh tidak harus menggantungkan bantuannya oleh pemerintah, namun kita berinisiatif sendiri dengan mengembangkan UMKM kecil. Mungkin itu saja Mbak Anggi. Terima kasih untuk Saudari Alia. Silahkan yang mau bertanya lagi.
Saya ingin bertanya, Bu. Saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara setiap UMKM itu dapat berproduktif ketika masa pandemi seperti saat ini? Terima kasih. Silahkan untuk Saudari Alia untuk menjawab pertanyaannya. Baik, mungkin ini pertanyaan yang bagus ya, karena sekarang kita kita sedang diserang oleh wabah pandemi ini. Sebenarnya pasti pertama yang jika kita ingin membangun usaha, pasti kita butuh niat yang tekad, niat yang kuat. Selain niat, kita juga harus istiqomah menjalankan usaha tersebut. Selain itu juga kita harus patah semangat, nggak boleh patah semangat. Kita harus semangat membangun usaha yang kita jalani. Nah, karena sekarang juga lagi wabah pandemi ini, kan kita juga berinteraksi dengan banyak orang. Nah, kita sebaiknya memanfaatkan media sosial untuk media kita berusaha, kita berjualan, mungkin dengan menggunakan media Instagram, media mungkin bisa masuk ke platform online shop. Mungkin sekian sih dari saya. Baik, terima kasih. Sebelum kita memasuki penghujung ke acara penutupan, mari kita bersama-sama melakukan acara sesi foto. Untuk seluruh peserta, silakan untuk on kamera. Sudah on cam. Udah? Oke, mulai ya foto ya. Oke, Mas. 1, 2, 3. Mungkin cukup sekian acara webinar online pada pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara webinar online pada pagi hari ini. Saya Alsanjudi Ijatul Fayat sebagai moderator, pamit untuk undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.